Shalom Eaters, selamat sore, selamat bergabung lagi dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk segala kebaikan yang Dia curahkan ke dalam hidup kita. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baik pada sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama meski hanya melalui online Tuhan, tapi terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah dengan kami, bersama dengan kami, supaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, supaya setiap firman yang tertanam boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari terus kita mau bersorak-sorai, kita mau muji Dia, kita mau angkat satu pujian ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku
Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sekali lagi, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita angkat satu pujian, Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami minta dengan hormat Saudari Vanina berdoa untuk firman. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sudah membuat kami di tempat ini walaupun secara online. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kita ya Tuhan. Dan inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sehat sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan nasihat firman Tuhan. Yang menjadi tema kita adalah no need to rush, artinya jangan jadi orang yang suka tergesa-gesa. Nah, saudaraku, di dalam hidup kita kebanyakan selalu ingin segala sesuatu instan, segala sesuatu cepat. Makanya mie instan itu laris karena bikinnya cepat. Kopi instan laris karena apa? Bikin kopi cepat. Nah, tetapi dalam kehidupan kita tidak seperti mie instan dan seperti kopi. Ada bagian-bagian di mana kita harus mengalami proses kehidupan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dahulu kita membuka dalam kitab Mazmur pasal 27
ayat 13 sampai 14. Saya ajak kita membuka Alkitab kita masing-masing, lalu kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah saudaraku, di dalam ayat ini kita belajar sesuatu hal bahwa di dalam hidup kita ada yang namanya proses hidup yang harus kita jalani. Tidak semua serta-merta semua bisa berjalan dengan instan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, semua tiba-tiba bisa kita dapatkan serta-merta. Semua ada bagian perjalanan proses hidup. Sama seperti ketika anak-anak sekolah, dia mulai dari sekolah PAUD, kemudian masuk ke SD, kemudian masuk ke SMA, lalu masuk kemudian ke perguruan tinggi, dan kemudian bekerja. Nah memang ada orang-orang yang kemudian ketika menjalani proses-proses pendidikan sedemikian, ada yang kemudian ketika baru sampai SMA, kemudian sudah bekerja, baru SMP sudah mulai bekerja, berwira swasta dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada proses perjalanan yang harus dijalani. Tidak mungkin anak PAUD tiba-tiba dia akan menjadi seorang mahasiswa. Semua ada prosesnya, dan ketika proses itu dijalani, semua akan membuat hidup ini makin hari makin bertambah, ya, makin berisi, makin bertambah, makin diberkati dengan hikmat, makin kemudian kita makin menjadi lebih dewasa dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak hanya kita mesti mengikuti follow the process, tetapi kita harus belajar menantikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, artinya kita belajar dalam penantian itu kita menikmati prosesnya. Sama seperti ketika seseorang menanak nasi. Ketika nasi dimasak, tidak serta-merta beras dimasukkan magic jar, kemudian beras itu tiba-tiba menjadi nasi, tetapi ada proses bagaimana beras itu dicuci terlebih dahulu, kemudian beras itu dibersihkan dan kemudian ditaruh di dalam magic jar, diberi air, dan kemudian dipasang ke colokan listrik, kemudian dinyalakan tombolnya, dan ditunggu menantikan sekian waktu, sekian menit sampai beras itu matang menjadi nasi. Artinya ada proses, dan ketika proses itu berjalan dengan baik, maka hasilnya pun akan menjadi berkat buat hidup kita. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, mari kita belajar menikmati proses hidup dari Tuhan. Jangan kita ini tergesa-gesa di dalam hidup kita, karena kalau kita tergesa-gesa, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, firman Tuhan tadi berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Izinkan Tuhan itu mengerjakan proses hidup kita, sehingga ketika kita dikerjakan oleh firman Tuhan, maka hidup kita hari demi hari akan menjadi semakin mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, ada satu contoh perumpamaan tentang bagaimana proses. Nah saudara mungkin pernah tahu binatang kupu-kupu. Kupu-kupu itu binatang yang indah. Nah saya ada gambar yang bisa saudara lihat tentang binatang kupu-kupu. Bagaimana kupu-kupu awalnya adalah berasal dari bibit benih dan kemudian menjadi ulat dan kemudian menjadi kepompong. Nah ketika menjadi kepompong butuh waktu sekian waktu lamanya untuk kemudian kepompong itu terbelah sendiri dan keluarlah kupu-kupu. Ketika masih di dalam kepompong dan kemudian ada seseorang mencoba untuk mengeluarkan kupu-kupu itu sebelum waktunya, dan dia kemudian bongkar kepompong itu, dia potong selaput kepompong itu, dan kemudian dia buka, dan dia berharap kupu-kupu itu keluar begitu saja. Tetapi apa yang terjadi ketika belum waktunya kupu-kupu itu jadi, masih di dalam kepompong dan dipaksa keluar, justru hasilnya kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang lemah. Dia tidak siap untuk kemudian bertumbuh, bahkan mati.
Nah, dari sini kita melihat bahwa proses hidup itu kalau berjalan dengan sedemikian rupa dalam segala aspek hidup kita akan menghasilkan sesuatu yang indah sebenarnya. Ketika semuanya itu jadi akan menghasilkan sesuatu yang indah. Namun kadang kita ini manusia tidak sabar, kita ini suka tergesa-gesa. Nah, oleh sebab itu kita belajar pada kesempatan ini apa yang harus kita bijak, ambil langkah yang bijak dalam hidup kita supaya kita tidak tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa dalam hal apa saja. Yang pertama, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nah, saudaraku, ketika seseorang mengambil keputusan butuh yang namanya sebuah pertimbangan. Dan pertimbangan itu kita mesti memperhatikan beberapa aspek dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau mempertimbangkan untuk memutuskan membeli sebuah barang, saudara tentu mesti mempertimbangkan berapa uang yang saya punya. Barang itu kegunaannya untuk apa? Ya. Lalu kemudian apakah kemudian saya bisa menggunakannya dan sebagainya. Ada banyak aspek yang kita mesti pertimbangkan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Apakah barang itu menjadi prioritas dalam kebutuhan hidup saya? Nah, oleh sebab itu kita jangan tergesa-gesa dalam yang pertama itu mengambil keputusan. Amsal 19 ayat yang kedua berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudaraku, firman Tuhan berkata orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, kita mengingat, kita belajar dari firman Tuhan ketika ada seorang yang bernama Abraham. Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di tepi laut. Tetapi kemudian dia menanti-nantikan bahkan usianya sudah lanjut. Sedangkan istrinya juga bertambah usia dan sudah tidak mungkin rasanya untuk kemudian mempunyai anak lagi. Tetapi kalau Tuhan berjanji, sebenarnya Tuhan itu sanggup, maha sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan, untuk menggenapi janjinya. Butuh yang namanya iman percaya dan ketekunan di dalam kita menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada waktu Abraham waktu menerima janji Tuhan dan dalam penantiannya, rupanya kemudian Sarai istri Abraham kemudian mulai berpikir, aku sudah tidak mungkin punya anak. Lalu dia berikan Hagar hambanya untuk kemudian diperistri oleh Abraham. Tetapi itu bukan caranya Tuhan. Memang pada waktu kemudian Abraham menerima Hagar dan kemudian mereka punya anak dari Hagar namanya Ismail. Tapi itu bukan anak perjanjian. Dan akibatnya dampak dari tergesa-gesa tersebut kemudian menjadi pergumulan yang hebat luar biasa dalam kehidupan keluarga rumah tangga Abraham. Bahkan sampai keturunan-keturunan berikutnya. Nah, saudaraku, sekian tahun berikutnya Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Diberikanlah Ishak lahir dari Sarah istrinya yang sah, saudaraku. Dan itulah janji Tuhan yang digenapi. Nah, seandainya Abraham pada waktu itu tidak kemudian menerima Hagar dan kemudian punya anak Ismail, mungkin ceritanya berbeda. Tetapi pada waktu itu yang terjadi bahwa Abraham dengan Hagar memiliki anak yang namanya Ismail. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar bahwa dalam segala sesuatu belajarlah untuk kita ini menaruh iman percaya kepada Tuhan. Bahwa rancangannya kepada kita rancangan damai sejahtera. Bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan kita mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa pertimbangan hikmat, apalagi menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, di luar iman percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku, dalam segala aspek hidup kita, baik itu dalam pasangan hidup, baik itu dalam kehidupan kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang yang mengajak kita bergaul melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda, ya kalau mungkin temanmu mengajak engkau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengajak engkau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, mengajak engkau untuk mabuk-mabukan, mengajak engkau untuk kemudian menyimpang dari iman percaya kepada Tuhan Yesus.
firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita tidak tergesa-gesa, bahkan kita belajar untuk terus berpegang kepada firman-Nya, ya, supaya kita ini terus dikuatkan, diteguhkan dalam firman-Nya seperti tadi yang dikatakan dalam Mazmur 27. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, pertimbangkanlah dengan matang sungguh-sungguh, karena apa yang saudara lakukan hari ini, yang saudara putuskan, bisa menjadi sebuah dampak di kemudian hari yang mungkin tidak hanya akan terjadi 1-2 hari ke depan, tetapi mungkin bertahun-tahun kemudian kita akan bersama-sama, kita akan bisa menerima dampaknya. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar untuk kita tidak tergesa-gesa ngambil keputusan. Lakukan dengan tuntunan dari firman Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kita ambil semua mendatangkan berkat, kebaikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang kedua apa? Jangan tergesa-gesa dalam hal apa? Yang kedua adalah jangan tergesa-gesa dalam kita mendapatkan berkat. Ya. Nah, di dalam Amsal 28 ayat yang ke-22 dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Dalam bagian lain firman Tuhan berkata, harta yang didapat dengan cepat akan juga hilang dengan cepat. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jangan kita ingin menjadi orang yang cepat kaya, pengen cepat kaya. Nah, godaan untuk ingin cepat kaya itu demikian banyak hari-hari ini. Ada begitu banyak ya tawaran-tawaran investasi untuk kita menjadi orang yang nantinya diiming-imingi untuk bisa menjadi cepat kaya. Perhatikan baik-baik bahwa kesetiaan dengan perkara kecil justru akan menuntun kita untuk kita dipercayakan kepada berkat-berkat Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Ketekunan kita Tuhan akan bawa untuk kita mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu jangan kita mudah percaya dengan yang namanya hal-hal yang membuat kita ingin cepat kaya tadi, saudaraku. Karena akan membawa kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan pengen cepat kaya ketika saudara kemudian berjudi. Judi bukan membawa saudara jadi cepat kaya, justru membuat saudara mengalami banyak pencobaan di dalamnya. Ada banyak yang mungkin hari-hari ini ditawarkan dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, mungkin saudara ditawarkan dengan hal-hal yang mudah didapatkan, misalnya saudara bisa dapat pinjaman dengan mudah, ya, dengan pinjaman online dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak punya hikmat dan kita tergesa-gesa karena mungkin kita ingin cepat mendapatkan barang yang mewah yang kita inginkan, lalu kita pakai cara-cara menyimpang di luar berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, maka kita akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, jangan ingin cepat kaya, karena orang yang ingin cepat kaya akan terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi belajarlah untuk bertekun di dalam perkara kecil, setia dengan perkara kecil, mengucap syukur di dalam segala hal, dan lakukan segala apa yang bisa kita kerjakan, tanggung jawab kita di dalam takut akan Tuhan. Kita melakukan tugas-tugas kita seperti untuk Tuhan. Maka saya percaya seperti kata firman Tuhan, makin hari makin Tuhan tambahkan. Ingat kisah Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, dia melakukan tugas budaknya dengan baik sehingga kemudian dia bisa dipercaya untuk mengurus, mengelola seluruh rumah tangga Potifar tuannya. Bahkan kemudian ketika dia difitnah, dia menjadi seorang tahanan, dia menjadi tahanan yang baik. Ya, pada waktu mengalami kesulitan-kesulitan dia tetap melakukannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak menutup mata. Tuhan kemudian mengangkat Yusuf dari tempat yang paling rendah untuk menjadi seorang penguasa di Mesir. Dari sini kita melihat bahwa ketekunan dan kesetiaan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam hal apa? Dalam melakukan sesuatu. Saudaraku, Amsal 21 ayat yang kelima dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, saudaraku, dikatakan firman Tuhan supaya kita ini tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu.
Kalau saudara mau bepergian, kita mesti berdoa terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Kalau saudara berkendara, periksa dengan baik-baik keadaan kendaraan saudara. Periksa perlengkapan sehingga semuanya bisa siap pada saat kita berangkat. Saudara, dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan, jangan kita tergesa-gesa, karena hasil pekerjaan yang tergesa-gesa tidak akan sebaik hasil pekerjaan yang dilakukan dengan cermat. Jadi lakukanlah segala sesuatu tidak dengan tergesa-gesa, ya. Lakukan dengan cermat. Kalau saudara kaum muda ada yang sekolah mengerjakan tugas, ulangan, tes, jangan kerjakan dengan tergesa-gesa, tapi kerjakanlah dengan cermat, sehingga ketika melakukan itu semuanya, saudara akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga ketika kita dalam dunia kerja, lakukan tugas pekerjaan kita dengan cermat, tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan asal-asalan, maka saya percaya hasilnya akan maksimal. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini sangat penting sekali, karena ini sering kali menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan ini sering terjadi berulang kali di dalam hari-hari kita. Yang keempat adalah apa? Jangan tergesa-gesa untuk cepat marah. Nah, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata, amarah kita tidak akan menambahkan sesuatu hal yang baik, tidak mengerjakan kebenaran bahkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari jangan cepat untuk marah, ya, cepatlah untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Artinya apa? Kalau dalam melakukan sesuatu, dalam suatu keadaan apapun yang kita alami yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, mari kita betul-betul perhatikan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ya, kita buka mata, buka telinga lebar-lebar, kita perhatikan, kita cari apa yang menjadi kendalanya. Maka ketika kita buka mata, buka telinga lebar-lebar, hati kita pun juga kemudian akan menjadi hati yang bijaksana, saudaraku. Tetapi kalau kita tutup telinga kita, tutup mata kita, kita hanya mengandalkan apa yang kita anggap dari satu sisi atau satu pihak, bahwa ini tidak berkenan, bahwa itu tidak benar menurut kita, lalu kemudian kita marah, dampaknya justru bukan suatu kebaikan, tetapi sesuatu hal yang justru tidak baik. Bukankah kadang-kala amarah itu membuat luka hati bagi orang-orang yang lain. Nah, saudaraku, kita belajar bersama-sama jangan cepat marah segala sesuatu, ya. Mari kita belajar, simak dengan baik-baik apa kata firman Tuhan. Dikatakan mari kita cepat mendengar, hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, saudaraku, ya, mari kita sebelum kita memperkatakan sesuatu hal, mari kita belajar, kita perhatikan dulu, minta Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita, semua orang yang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Nah, saudaraku, 4 hal ini sangat penting untuk kita belajar, untuk kita tidak mudah menjadi orang-orang yang suka tergesa-gesa. No need to rush. Yang pertama, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan berkat. Ingatlah bahwa orang yang ingin cepat kaya akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Lakukanlah dengan cermat, dengan teliti. Yang berikutnya, ya saudaraku, jangan jadi orang yang cepat marah. Belajarlah untuk kita ini, seperti kata firman Tuhan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi tidak mudah kita ini sekedar orang, ya, berkomen terhadap sesuatu hal yang terjadi. Mari kita belajar untuk memperhatikan, ya, sesuatu yang terjadi dengan cermat, dengan bijaksana, sehingga setiap perkataan kita, setiap bahkan tulisan kita itu semua mendatangkan kebaikan. Setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Sebagai penutup ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama dalam Amsal 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian,
Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudaraku, ini firman Tuhan indah ya, luar biasa dikatakan. Orang yang tak berpengalaman itu percaya saja kepada setiap perkataan. Orang berkata A, orang berkata B, mudah sekali kemudian terprovokasi dan percaya. Tetapi kata firman Tuhan, orang yang bijak, dia akan memperhatikan sungguh-sungguh langkahnya. Dia tidak mudah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ya, karena dia sadar bahwa setiap keputusan yang diambil dia harus minta tuntunan dari Roh Tuhan. Dan kemudian apalagi keputusan hidup yang menyangkut jangka panjang dalam hidupnya, saudaraku, mari minta Roh Kudus memimpin. Yang kedua, saudaraku, orang yang bijak yang memperhatikan langkahnya adalah orang yang tidak ingin cepat kemudian dapat berkat. Memang daging kita inginnya cepat-cepat kita diberkati, tapi belajarlah dalam proses hidup, semuanya Tuhan tuntun dalam ketekunan, setia dengan perkara kecil akan membuat pondasi yang kuat dalam hidup kita. Sehingga saat mungkin kita mengalami badai-badai tantangan kehidupan, kita tetap menjadi orang yang tangguh, karena kita tahu bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Mari saudaraku, mari jadi orang yang tekun setia dengan perkara kecil. Jangan tergesa-gesa, jangan mudah terprovokasi oleh bujukan rayuan untuk kita pengen dapat berkat dengan cara cepat. Nah saudaraku, kemudian jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Jadilah orang yang cermat, jadilah orang yang bijak, lakukan segala sesuatu dengan teliti, dengan kerinduan untuk segala yang kita kerjakan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak asal-asalan, tetapi lakukan dengan segenap hati. Berikutnya yang terakhir, jangan jadi orang yang cepat marah, karena amarah kita tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Jadilah orang yang bijak dari hati, pikiran, perkataan kita, bahkan tulisan kita. Nah, kalau kita melakukan ini, firman Tuhan berkata, orang yang bijak adalah orang yang memperhatikan langkahnya. Saudara dan saya akan hari demi hari dituntun akan menjadi orang-orang yang makin bijak, makin bertumbuh dewasa rohani di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya renungan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Sony untuk firman yang telah disampaikan. Dan selanjutnya pengumumannya untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan youth di tempat ini, teman-teman bisa mengambil amplopnya pada saat ibadah raya pagi dan sore. Amplopnya sudah disediakan khusus dan bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan. Yeay. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah kuis. Yeay. Oke. Kuis pada sore hari ini adalah sebutkan satu-satunya hakim perempuan yang ada di Israel. Silakan teman-teman meninggalkan jawaban di kolom komentar, dan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah dari tim Youth Alika. Yeay. Mari kita siapkan hati kita, sekarang kita akan terima doa berkat. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bersyafaat untuk seluruh keluarga Jemaat Alika, untuk Youth Alika, beserta juga untuk bangsa negara kita, dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh dipersatukan bersama-sama di dalam doa pada kesempatan ini. Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Allah hadir. Bahkan ketika kami sepakat minta apa saja, Tuhan akan memberkati dan mengabulkannya. Kami berdoa pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga besar Jemaat Alika, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, secara khusus untuk anak-anak-Mu Youth Alika. Tuhan, kami mohon berkat pemeliharaan sehingga semuanya terpelihara sempurna, tercukupi segala kebutuhannya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, dan bahkan kami percaya masa depan anak-anak-Mu semua terjamin, bahwa masa depan anak-anak-Mu adalah masa depan yang gilang gemilang, karena Tuhan yang menyediakan rancangan damai sejahtera. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk setiap keluarga Alika, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mohon berkat kekuatan kesehatan, perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Setiap usaha pekerjaannya dikerjakan semuanya Tuhan berkati, buatlah berhasil sehingga nama-Mu dipermuliakan.
Dan Tuhan, kami juga berdoa mohon berkat-Mu sehingga setiap keluarga diikat dengan tali kasih-Mu yang mempersatukan. Terima kasih ya Tuhan, yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa yang letih lesu dan beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia beserta kota-kota di dalamnya. Tuhan, juga pemerintahan bangsa kami, baik Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh staf pemerintahan, kiranya Tuhan berkati, berikan perlindungan, berikan berkat kesehatan, dan juga Tuhan berikan para pemimpin bangsa ini hikmat dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil, Tuhan terangi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami serahkan setiap hidup kami semuanya, anak-anak-Mu Youth Alika, baik yang sedang menempuh studi, baik yang sedang melakukan persiapan untuk jenjang sekolah berikutnya. Kami percaya Tuhan menyediakan dan menolong semuanya dengan baik. Dan kami serahkan juga yang bekerja, Tuhan berkati hari demi hari dalam pekerjaan, berikan kekuatan kesehatan semuanya, sehingga semuanya terus berkarya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita bersekutu bersama-sama, demikianlah firman Tuhan buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan memberkati dan melindungi kita dari mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang menerima berkat Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.